Sobat Sehat 55, obesitas adalah salah satu penyakit yang patut diwaspadai di era modern ini. Semakin lama, angka orang yang mengalami obesitas semakin meningkat. Dilansir dari 55tvnews.com, Indonesia berada pada peringkat 4 terbanyak di ASEAN dan masuk di 10 besar penderita obesitas terbanyak dunia. Meski obesitas tak dikategorikan sebagai penyakit, namun obesitas bisa memicu berbagai macam penyakit jika tak segera diatasi. Penumpukan lemak tubuh ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan serius, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker tertentu, payudara, usus besar, dan endometrium, stroke, kantong empedu, hati berlemak, kolesterol tinggi, sleep apnea, dan masalah pernapasan lainnya, radang sendi, infertilitas. Obesitas juga dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan masalah psikologi, seperti kurang percaya diri hingga depresi. Nah, Sobat Sehat 55, selanjutnya kita akan dengarkan nih tanggapan pakar terkait obesitas. Jadi obesitas itu sendiri adalah merupakan suatu kelainan ya atau terjadi peningkatan berat badan yang berlebih ya, tentunya juga terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh ya, tentunya ini disebabkan karena asupan kalori yang berlebih yang tentu tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik sehingga bisa cenderung terjadi obesitas. Pola hidup yang bisa menyebabkan terjadi obesitas, yang pertama paling sering itu adalah dari lifestyle. Jadi kebiasaan makan yang tidak baik ya, cenderung makan junk food, makanan yang berkalori tinggi ya, suka makan yang manis-manis, dan tentunya karena kurang aktivitas fisik yang dilakukan sehingga kebutuhan energinya jauh lebih besar ya, sedangkan yang dibakar itu kurang. Jadi jika energi itu tidak dipakai di dalam tubuh, itulah nanti yang sehingga menyebabkan terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh, akhirnya jatuh dalam keadaan obesitas. Yang pertama adalah kita harus melakukan pemeriksaan antropometri namanya. Ya, kita harus tahu berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, sehingga kita bisa menghitung indeks massa tubuhnya. Nah, jika kita menghitung indeks massa tubuhnya dan ternyata pasien itu interpretasinya ya dikatakan obesitas kalau dia lebih dari 30 kg per meter kuadrat, maka kita bisa kategorikan pasien itu mengalami obesitas. Itu yang pertama dari pemeriksaan antropometri. Yang kedua, kita tentu bisa melakukan pemeriksaan lingkar perut. Ya, kalau pasien-pasien dengan obesitas biasanya kan perutnya membuncit ya. Nah, itu lingkar perutnya kita bisa menandakan kalau pasien itu mengalami obesitas sentral atau tidak. Kalau laki-laki dia lingkar perutnya di atas 90 cm. Kalau perempuan lingkar perutnya di atas 80 cm. Maka kita bisa kategorikan pasien itu mengalami obesitas sentral. Terus yang selanjutnya adalah tentu dari pemeriksaan fisik ya, dari fisik seseorang kan sudah bisa tampak kalau pasien itu mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi kalau secara teori ya, asupan kalori yang diharapkan perharinya pada seseorang itu kan berbeda-beda sebenarnya. Kita harus tahu berapa umur seseorang, berapa berat badan seseorang, berapa tinggi badan seseorang sehingga kita bisa menghitung kebutuhan kalori perharinya untuk pria dan wanita. Tetapi cara simpelnya biasanya perkiraan kalori untuk laki-laki itu sekitar 2.500 sampai 3.000 kilokalori per hari. Sedangkan untuk wanita itu sekitar 2.000 sampai 2.500 kilokalori per hari. Atau lebih mudahnya juga bisa menghitung dengan cara kalau laki-laki itu 30 kilokalori per kilogram berat badan laki-laki kalau sudah ditimbang ya, per harinya itu adalah kebutuhan kalorinya. Sedangkan kalau perempuan itu sekitar 25 kilokalori per kilogram berat badan ya setelah ditimbang per harinya. Jadi misalnya contohnya berat badannya 60 kilo pada laki-laki ya, dikali 30 berarti kurang lebih hampir 1.800 kurang lebih ya. Jadi sekitar 1.800 sampai 2.000 bisa untuk laki-laki. Ya,
Anak-anak cenderung bisa mengalami obesitas, bisa ya. Karena pertama tergantung dari pola makan yang diberikan sama orang tuanya ya. Kecenderungan kalau memang kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang fast food, junk food, ya tentu bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas pada anak. Yang kedua, kenapa bisa terjadi risiko obesitas pada anak? Karena kecenderungan pada zaman sekarang ya, anak-anak itu lebih jarang bergerak ya, lebih banyak nonton TV mungkin, atau lebih banyak menggunakan gadget dibandingkan bergerak ya. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya yang mungkin lebih banyak berlari ya, itu kan berlari ataupun bermain itu merupakan salah satu aktivitas fisik yang tentunya bisa mencegah risiko terjadinya obesitas pada anak ya. Kalau zaman sekarang yang saya lihat lebih banyak jarang bergerak pada anak sehingga risiko obesitas tinggi, apalagi dengan pola makan yang cepat saji seperti itu yang bisa mempengaruhi. Ya, yang akan terjadi pada diri kita sendiri kalau kita mengalami obesitas, yang pertama adalah pasti dia akan kesulitan, misalnya dia dalam keadaan obesitas yang berlebih ya, lebih 30, dia punya indeks massa tubuh, maka yang pertama adalah akan sulit untuk bernafas ya. Kenapa? Karena kan terjadi penimbunan kadar lemak yang berlebih dalam tubuh yang bisa mempengaruhi pola nafas seseorang. Yang kedua adalah bisa terjadi penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, penyakit gula ya, dan penyakit-penyakit komorbid lainnya akibat terjadinya obesitas tersebut. Yang ketiga itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan persendian pada tubuh. Kenapa? Karena orang yang obesitas dia kan mempunyai beban berat tubuh yang berlebihan, sehingga tekanan pada sendi juga akan mempengaruhi, sehingga mudah terjadi nyeri pada persendian seseorang. Yang selanjutnya, jika terjadi obesitas itu bisa menyebabkan terjadinya namanya sleep apnea. Jadi pasien itu akan kesulitan untuk menjadi tidur pada saat malam hari karena ada gangguan pada saat dia bernafas. Jadi istilahnya kayak mendengkur begitu pada pasien dengan obesitas. Mungkin seperti itu.